Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan Bapak, saya dengan Siti Nur Anissa, mahasiswa dari Universitas 17 Agustus di Banyuwangi, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya ingin mengetahui pengalaman Bapak tentang permasalahan pendidikan. Pengetahuan Bapak saja. Di sini dengan Bapak siapa? Saya atas nama Ahmad Nur Cahyadi sebagai guru atau wali kelas dari kelas 3 SD Negeri 2 Kumirih yang bertepatan atau terletak di Kecamatan Simonjuruh, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tadi kan Mbaknya bilang ingin sedikit membedah atau dari pengalaman saya. Nah, adakah pertanyaan atau soal yang sudah disiapkan? Jikalau sudah ada, monggo bisa dipertanyakan. Ada Bapak. Yang pertama, apa saja permasalahan utama yang sedang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar yang Bapak ajar, terutama pada kelas Bapak kan guru kelas ya, terutama pada kelas Bapak sendiri, sehingga mempengaruhi hasil belajar siswa-siswinya Bapak. Oke. Di situ kan ada kata di pertanyaan tersebut permasalahan utama, yang mana permasalahan utama itu saya artikan permasalahan yang memang saya temui dan itu saya temui terus menerus di setiap pembelajaran setiap hari. Yang permasalahan utama yang saya temukan ialah ada dua, Mbak Anissa. Yang pertama ialah minat dan juga rasa bosan dari siswa tentang proses pembelajaran. Mengapa saya mengatakan hal tersebut? Yang pertama, minat. Menumbuhkan minat di dalam diri peserta didik itu susah-susah gampang. Karena apa? Karena ketertarikan seseorang itu muncul adanya sesuatu yang menarik di dalam hal tersebut. Jadi jikalau saya ataupun guru-guru yang lainnya tidak bisa membuat proses pembelajaran itu semenarik mungkin, maka menimbulkan minat atau menumbuhkan minat dalam diri peserta didik itu pasti sulit dan pasti akan mempengaruhi hasil akademik atau prestasi belajar dari seorang peserta didik. Yang kedua, saya mengatakan tadi ialah rasa bosan. Terkadang salah satu peserta didik itu sudah memiliki minat sedari dia dari rumah, namun terkadang minat itu atau ketertarikan siswa itu hilang di saat proses pembelajaran. Kenapa hilang? Karena bisa disebabkan dengan proses pembelajaran yang monoton atau teacher center. Nah, sehingga minat dari rumah setelah dia mempelajari sendiri, di saat dia proses pembelajaran menghilang minat itu. Ketertarikan terhadap materi hilang. Itulah dua masalah utama yang saya selalu temukan dalam proses pembelajaran, sehingga mempengaruhi proses peserta didik dalam segi akademik mereka, prestasi belajar mereka, karakter dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bapak. Bagaimana dampak dari permasalahan tersebut terhadap perkembangan akademik dan karakter siswa, sehingga diperlukan penanganan khusus dari guru, Bapak sendiri, atau dari sekolah? Oke. Di situ di pertanyaan itu ada kata-kata akademik dan juga karakter. Ya. Nah, saya akan menyebutkan tadi bahwasanya minat belajar serta rasa kebosanan siswa. Yang mana jikalau bagi saya sendiri, saya tekankan pada diri saya sendiri, jikalau kita tidak bisa mengelola dari proses pembelajaran, pemahaman materi itu tidak semenarik mungkin, atau bisa dikatakan kita hanya melakukan pembelajaran yang berfokus pada guru saja yang menjelaskan, atau monoton ataupun konvensional, itu dalam bidang akademik minat belajar mereka menurun dan juga pasti akan berpengaruh pada prestasi belajar mereka, bakalan mengarah pada nilai peserta didik dan juga ketuntasan mereka. Seperti itu dalam bidang akademik, Mbak Anissa. Jikalau pada bidang karakter, ya kita Mbak Anissa sebagai Gen Z pasti sudah tahu. Jikalau kita melakukan kebosanan atau merasakan kebosanan, pasti kita mencari hal yang baru untuk mengatasi kebosanan tersebut. Apalagi dari diri seorang peserta didik. Jikalau mereka bosan dalam pembelajaran, hal yang saya temukan pertama, pasti mereka akan mengatasi rasa bosan mereka dengan kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat, seperti contoh mengganggu temannya yang lain
dalam proses pembelajaran, sehingga terjadi ricuh tak ricuh di kelas itu, sehingga ya dari karakter siswa itu juga terpengaruh dari rasa bosan dan minat belajar yang menurun itu karena guru yang kurang mengelola proses pembelajaran menjadi inovatif, kreatif, dan efektif. Dan juga dari bidang akademik itu sendiri, ya dari prestasi belajar mereka, nilai ketuntasan mereka juga bakalan berpengaruh atau terpengaruh seperti itu Mbak Anissa. Ada yang lain? Terakhir ya Bapak, upaya apa yang sudah dan dapat dilakukan oleh guru maupun pihak sekolah untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dasar dapat meningkat dan optimal? Ya, pertanyaannya cukup panjang ya Mbak Anissa. Di situ tadi upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah dan juga guru. Dan dari permasalahan tersebut ya, jikalau dari sekolah sendiri, alhamdulillahnya dari sekolah saya SDN 2 Gumiri itu sudah menyediakan fasilitas yang sangat lengkap, terutama bagi saya di kelas 3. Salah satu contohnya ialah printer dan juga proyektor atau LCD. Nah, itu juga sangat bermanfaat sekali bagi saya untuk mengelola pembelajaran supaya inovatif, kreatif, dan juga efektif, yang mana bisa ditayangkan tentang video pembelajaran berupa animasi ataupun nanti bisa dibuat game melalui proyektor tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak monoton dan tidak berfokus pada diri saya pribadi, bisa dimix dengan cooperative learning atau model pembelajaran cooperative learning, atau juga bisa dimix dengan model pembelajaran discovery learning dan lain sebagainya. Itu dari pihak sekolah. Alhamdulillah sudah menyediakan fasilitas yang cukup memadai dan menunjang pembelajaran, dan juga menyediakan fasilitas jaringan internet yang tidak lemot. Itu dari pihak sekolah, alhamdulillah. Dari pihak guru sendiri, apalagi saya menekankan pada saya pribadi, jangan sampai melakukan pembelajaran yang konvensional atau berbasis pada guru, atau biasa disebut dengan teacher center learning. Saya menekankan pada diri saya karena saya setiap hari bertemu dengan mereka. Mereka juga bertemu saya setiap hari. Pasti merasakan bosan. Oleh karena itu, saya setiap harinya berusaha untuk merubah model pembelajaran, merubah media pembelajaran yang saya gunakan, dan merubah dari pembelajaran yang konvensional atau tidak kurang monoton itu menjadi pembelajarannya memang di situ anak-anak bisa merasakan senang, bisa merasakan gembira, dan juga tidak bosan. Itu dari guru, terutama dari saya. Itu sih Mbak Anissa. Mungkin ada tanggapan lain? Sudah ya, saya sampaikan terima kasih. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya, dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara dari narasumber yang mengajar di SDN 2 Gumiri, khususnya pada kelas 3, masalah yang ditemukan ada 2 faktor. Yang pertama yaitu karena adanya kurang minat dari siswa tersebut dan munculnya rasa bosan saat proses pembelajaran itu berlangsung. Dari permasalahan tersebut timbulnya dampak yang pertama yaitu mempengaruhi nilai dan prestasi. Yang kedua, karakter itu lebih ke perilaku peserta didik. Yang contohnya seperti siswa tidak mendengarkan guru saat lagi menjelaskan materi. Yang ketiga, kurang fokus terhadap materi yang dijelaskan oleh guru. Contohnya seperti tidur-tiduran di kelas dan mengganggu teman saat lagi belajar. Jadi solusi yang diberikan oleh narasumber kami yaitu metode pembelajaran yang menggunakan student center. Sementara dari sekolah yaitu menyediakan fasilitas yang memadai seperti LCD proyektor dan sound system. Jadi berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh narasumber terkait permasalahan pendidikan, dampak hingga solusi yang diberikan secara umum
dapat diterapkan secara efektif dan sudah cukup baik. Namun, di sini kelompok kami akan menjelaskan solusi atau saran yang lebih spesifik lagi dari solusi umum yang telah diberikan oleh narasumber tersebut, yaitu pendidik bisa menerapkan metode PBL atau Problem Based Learning. Dari metode tersebut, peserta didik dapat belajar bagaimana cara diskusi kelompok dengan baik, cara berpikir kritis, cara mengemukakan pendapat, dan cara memecahkan permasalahan yang berasal dari dunia nyata sehingga dipecahkan melalui pengetahuan-pengetahuan yang ada. Jadi dari proses diskusi kelompok tersebut, pendidik dapat melihat keterampilan siswa dalam berbicara dan mengatasi permasalahan secara diskusi atau bersama-sama. Dari proses tersebut, pendidik bisa memberikan reward kepada kelompok yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dengan adanya apresiasi dan reward tersebut menjadikan motivasi untuk peserta didik agar bisa melalui proses pembelajarannya dengan efektif dan tidak merasa bosan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyelesaikan tugas dari Bu Rizkika dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, kami di sini hari ini akan mengangkat tema tentang permasalahan dalam pendidikan bersama dengan saya Siti Soleha dan di samping saya Fifda Maria Nadila. Nah, kami di sini bersama mahasiswi UNTA. Mungkin kakaknya boleh nih kenalan dulu sebelum kita memasuki sesi wawancara. Oke teman-teman, salam kenal ya. Saya Siti Ari dari bisa kalian panggil Pulang. Saya mahasiswi dari pendidikan bahasa Inggris. Kalian dari prodi apa nih kalau boleh tahu? Dari prodi pendidikan biologi. Oh, gitu berarti sering ke lab gitu ya? Iya, itu mah udah sejak Boleh. Terus kabar kita hari ini gimana? Baik. Pagi udah ceria nggak sih? Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi wawancara pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, saya akan lempar kepada rekan saya, Fifda. Oke, baik. Menurut kakak apa nih masalah utama yang kakak alami ketika menjadi mahasiswa dalam sistem pendidikan saat ini? Menurut saya kayak materi pembelajaran yang saya dapat di kelas itu kadang-kadang itu kayak kurang relevan gitu kita praktekkan di lapangan. Kayak contohnya aku kan belajar bahasa Inggris nih, ada tuh makul drama namanya. Kadang aku mikir ketika aku mengajar di learners ini bisa nggak sih diterapin? Nah, kadang aku juga mikir kayak kenapa sih nggak yang relevan-relevan aja agar kita mempelajarinya itu bisa langsung mempraktekkan. Jadi dosen ini selalu menuntut kita agar aktif dan kayak kreatif, tapi juga mereka tuh kayak kurang bimbingan. Alhasil kita menjadi mahasiswa itu cuma untuk cuma untuk menggugurkan tugas-tugasnya, kayak dikasih tugas sudah selesai tanpa memahami secara mendalam kenapa sih matkul ini ada dan kenapa dosen ini ngasih kita matkul ini tanpa ada praktek yang jelas begitu sih. Menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih dosen yang kayak gitu, kayak masih mata kuliah ini kira-kira bisa nggak ya diterapkan kita sebagai pengajar gitu? Menurut kalian gimana? Waduh, Ini mungkin belum ya karena masih masih awal-awalnya ya. Mungkin nanti kalian juga bisa menganalisis dosen-dosen yang memang relevan untuk menjadi pembimbing kalian. Nah, untuk pertanyaan kedua, saya lempar ke rekan saya Sonia. Baik, saya terima. Nah, dalam setiap pembelajaran, seorang pendidik pasti menggunakan beberapa metode untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih efektif kan. Nah, menurut kakak ini, pernah nggak sih kakak merasa kurang efektif gitu dengan metode pembelajaran selama kakak menjadi mahasiswi di ITA 45 ini? Mungkin kalian juga merasakan ya, kalian menemukan dosen yang teacher center. Teacher center tuh kayak
gini, dia tuh kayak ceramah aja, jadi kita kayak bosen cuma nyatet, dengerin, memahami, dan itu teori semua, kayak gak ada praktek atau project, jadi kayak ngantuk gak sih di kelas karena pasti ya. Padahal ketika ada dosen yang seperti itu, ketika teacher center dia itu pertama dia itu kurang mengerti mahasiswanya, kita mau berpendapat gimana, kayak mau ngasih pendapat atau ngasih ide kita gimana, karena dia selalu kayak ceramah aja, jadinya pertama bosan, kedua dia juga kurang mengenal kita, dan ketiga juga kita kurang bisa menyampaikan aspirasi kita. Terus iya ngantuk, bukan tambah ngerti malah tambah langsung. Nah kedua itu mungkin aku sih pribadi merasa presentasi yang dilakukan terus menerus oleh dosen itu juga menurutku kurang efektif. Karena apa? Pertama, nggak semua kelompok itu kerja, jadinya ada teman-teman yang memang numpang aja. Terus kedua, menurutku itu dijadiin pelarian dosen untuk kayak melemparkan tugas pengajaran yang awalnya dari dosen ke mahasiswa tanpa bimbingan yang lebih lanjut mendalam, kayak gitu sih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya lempar kembali kepada teman saya. Baik, kalau gitu untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak peran teknologi saat ini itu masih kemudahan dalam pembelajaran atau malah masih masalah baru buat kakak? 50-50 sih kalau semua untuk memudahkan ya. Cuma kadang juga menimbulkan kesalahan baru. Teknologi ini sebenarnya sangat memudahkan untuk saat ini, dan ketika kamu menjadi mahasiswa yang gaptek ke teknologi, kamu tuh jadi mahasiswa yang terbelakang banget. Sama aja sama kayak orang-orang yang dahulu yang nyari masih di perpus satu-satu kayak gitu, sama aja, jadi mempersusah. Nah sekarang itu mempermudah, cuma ada minusnya juga. Ketika kita menjadi mahasiswa yang tidak bisa menyaring, kayak tidak bisa menyaring teknologi, itu juga menjadi bumerang bagi kita. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya lempar lagi kepada teman saya juga. Baik, menurut kakak nih peran teknologi saat ini itu kasih kemudahan dalam pembelajaran atau malah kasih masalah saat ini? Kalau menurutku 50-50 sih kalau masalah teknologi, karena kita nggak menutup kemungkinan dan kita udah sadar banget kalau teknologi ini benar-benar membantu kita dalam proses pembelajaran, kayak cari referensi, cari buku, cari kita mau wawancara atau menjalin komunikasi pun hanya lewat WA, hanya lewat medsos, dan cuma modal wifi atau data seluler. Dalam zaman dulu kan ya referensi itu kita harus keliling seluruh perpustakaan, baca-baca buku yang tebel yang gak ada gambarnya yang musim itu. Kalau sekarang cuma tinggal Google, kita mau nyari apa udah langsung muncul soal itu. Kalau dulu kan kita mau ngirim pesan aja harus kayak surat, itu kan harus 2 atau 3 hari kan yang kayak gitu. Jadi pasti memudahkan, tapi juga ada minusnya, kayak nggak semua orang punya akses internet yang stabil, atau nggak semua orang yang perangkat yang mumpuni karena mungkin faktor ekonomi juga. Nah, kayak contohnya di sini daring itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan, tapi karena mungkin beberapa orang tidak punya akses internet atau perangkat yang begitu, jadinya kayak gitu kan. Ya jadinya kurang efektif. Nah terus kalau soal kita ngerjain di hati juga, kita kayak gampang distract, kayak kalau ngajain desain gitu di kantor, ada teman chat, kopi nggak sedang nggak jadi desain hal yang lain gitu. Terus kalau ada yang telepon itu kan biasanya langsung pulang lagi gitu, jadi kesel gitu loh ya. Jadi ya minus sih menurutku. Baik, untuk pertanyaan ketiga selesai, kita ke rekan saya untuk pertanyaan keempat silakan. Baik, untuk pertanyaan keempat ini gimana nih pendapat kakak tentang fasilitas yang ada di 445? Apakah udah mumpuni atau masih ada yang kurang nih di 445 ini selama kakak jadi mahasiswa? Gimana menurut kakak? Kalau menurutku fasilitas itu benar-benar penunjang salah satu penunjang untuk kita belajar ya, untuk kita
mempraktekkan sesuatu. Untuk fasilitas yang diutak ini ya karena mungkin semua kampus itu ada pengembangannya sendiri-sendiri, ada waktunya pembagian dananya mungkin. Menurutku cukup, cuma ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi, kayak contoh kerusakan yang di lab. Padahal lab itu penting banget kan, lab laboratorium atau lab bahasa Inggris itu penting banget, kayak ada handphone yang rusak itu kayaknya harus langsung jadi dibenerin. Kalau proyek yang rusak itu harus dibenerin, karena memang kita bukan anak SMA lagi gitu, kita mahasiswa yang kita perlu fasilitasnya ini 2 kali lipat gitu, dan kita nggak mungkin juga kalau semua kita udah punya kampus, nggak mungkin juga mau numpang kampus orang lain kan ya mau gitu kan. Jadi menurutku fasilitasnya itu ya cukup lah, tapi kalau bisa ya dikembangkan lagi, diadakan lagi yang lain, karena semakin banyak fakultasnya juga semakin banyak ruang fasilitasnya, itu pun fasilitas dosennya harus mungkin menurutku yang mumpuni, yang tidak mendouble job agar fokus mengajarnya menurutku sih. Terima kasih kakak. Untuk pertanyaan selanjutnya saya lempar kembali kepada Linda. Jadi untuk pertanyaan kelima, dalam pendidikan yang kakak alami ada kesenjangan gender atau diskriminasi gak sih? Kesenjangan gender ya, topiknya seru sih. Menurutku untuk zaman sekarang memang nampak tidak nampak. Maksudnya kayak gini, sebenarnya kesenjangan gender itu ada, cuma nampak tidak nampak. Mungkin kalian juga pernah merasa ada hal-hal yang memang kayaknya cocokan cowok deh, itu kesenjangan gender. Padahal kita juga bisa gitu. Kalau semama kita lagi forum di kelas, pendapat kita itu kayak kurang didengar daripada cowok, itu juga kesenjangan gender. Tapi banyak orang yang tidak sadar dan tidak mempedulikan hal itu. Padahal kesempatan kita belajar itu sama. Emang kok katanya cowok sama cewek beda? Ya kan enggak kan? Kesempatan kita belajar itu sama sebenarnya. Kesempatan kita untuk memenuhi sesuatu itu juga sama. Kesempatan kita untuk lebih mengerti sesuatu juga sama. Sebenarnya ada, cuma kurang dipedulikan. Mungkin kalian ini bisa menunjukkan skillnya, atau perempuan juga bisa gitu. Bisa pasti. Bahkan perempuan juga kayaknya itu lebih kuat daripada laki-laki, kan nggak ousan Ya, gitu ya. tidak urusan sih. Dalam melakukan kegiatan apa gitu kayak ngepel, bersihkan, masak. Pasti cewek. Kalau cowok pasti harus satu-satu gitu, fokus pada satu hal. Kalau cewek kan Bisa semuanya. gitu sih. Padahal penerbitan aku bisa jadi tuh. Ya mungkin kalian bisa kalau selama tahu gitu itu bisa dikasih pengertian gitu, kalau kita juga punya hak di sini gitu. Kalian juga bisa ngomong kan udah mahasiswa nih, jadi bisa mengkritisi hal-hal yang ada di sekitar kalian gitu. Itu bisa. Baik, untuk pertanyaan kelima sudah cukup. Kita lempar ke pertanyaan keenam rekan saya, Soleha. Baik, untuk pertanyaan keenam ini termasuk pertanyaan terakhir. Nah, ini saran Mbak, jika Mbak bisa memberikan saran untuk memperbaiki masalah pendidikan yang ada di Indonesia ini, apa yang akan Kakak lakukan? Pemerataan pendidikan sih, karena kita semua anak Indonesia itu punya hak untuk menjadi cerdas, untuk menjadi pintar, untuk menjadi tahu. Jangan kayak dibangunin kota. Kenapa kota? Ya mungkin pemerintah pusat bisa melihat itu kota ini. Jadinya kayak daerah-daerah terpencil itu masih benar-benar minim tenaga pengajar, apalagi minat jadi pengajar, minat jadi guru, karena ya tahu sendirilah gaji guru yang memang tidak seberapa, itu makin membuat ironi. Guru-guru ini pengennya ngajar ke tempat-tempat yang enak aja, di kota aja. Nah, anak-anak yang di desa ini benar-benar, apalagi desa terpencil ya, itu nggak dapat guru, jangankan guru, tempat layak untuk belajar aja belum. Nah, gurunya udah pulang terus fasilitasnya masih kurang gitu. Padahal mereka juga sama anak Indonesia dan mereka juga punya hak mendapat pendidikan yang bagus. Menurutku mungkin kedepannya kita juga sebagai calon pendidik lebih mau memperhatikan, lebih
perhatian akan pendidikan di desa-desa terpencil. Seperti itu. Baik, cukup ya Kak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak pada wawancaranya hari ini. Untuk pertanyaan sekarang ini sudah cukup ya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak. Saran yang dapat kita ambil dari hasil wawancara tersebut adalah perguruan tinggi perlu menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta dosen perlu mendapatkan pelatihan berkala agar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan relevan. Lalu sebagai mahasiswa kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk pembelajaran yang lebih baik. Selain saran, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari metode pembelajaran yang kurang efektif, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, hingga kesenjangan fasilitas dan isu kesetaraan. Meskipun demikian, dengan adanya inovasi dalam metode pengajaran, peningkatan kualitas pendidik, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada pemerataan dan pengembangan karakter, pendidikan di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi lebih baik dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dan rekan saya Winda Amelia. Pada sesi wawancara kali ini kami akan membahas tentang masalah pendidikan. Nah, di samping saya sudah ada narasumber yang akan membantu dalam proses wawancara. Baik Bu, gimana kabarnya? Baik. Kata ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan dulu, nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Rudia. Alamat saya Jalan Mojopahit, Utaranya Mutar. Profesi saya sebagai penjual tahu kocek. Baik Bu. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Seorang ibu kan madrasah pertama buat anaknya. Jadi apa kesulitan ibu dalam membantu anak belajar di rumah? Kalau kesulitannya itu Mbak ya, karena sekarang kan era modern ya. Jadi mungkin pelajaran yang saya dulu sekolah itu tidak sama dengan pelajaran yang sekarang. Jadi memang agak kesulitan, tapi namanya saya seorang ibu, ya kan seorang ibu itu selalu harus ada untuk anak-anaknya, putra-putrinya. Kalau seandainya saya punya uang dengan ekonomi saya finansial, mungkin ya saya leskan. Nah, tapi karena saya tidak punya uang, itu yang jadi masalahnya kan karena kita tidak punya uang. Jadi selama ini yang saya alami ya, itu saya minta bantuan tetangga. Jadi ada kan di daerah saya banyak anak kos, anak kuliah. Jadi ya Mbak, aku bisa nggak minta tolong untuk ngajari anak saya. Jadi selama ini seperti itu. Terus anak saya kadang-kadang ya lihat di Google itu. Jadi tapi ya tetap saya pantau Mbak. Jadi apa ya, dengan mungkin saya bodoh ya, tapi saya ya pernah sekolah gitu ya. Jadi tetap dalam pembelajaran itu tetap saya pantau. Saya yang meminta, Mbak, saya minta tolong ajari anak saya gitu. Karena kalau les saya nggak punya uang Mbak gitu. Dan alhamdulillah tetangga sekitar itu peduli dan mau gitu Mbak. Jadi itu mau apa? Ya itu wes jalan saya gitu. Minta bantuan ya gitu. Yang kedua, bagaimana sikap ibu agar anak tetap semangat belajar di rumah? Ya, kalau itu ya gini Mbak ya,
ya saya motivasi saya gak ngaku sih sebetulnya ya. Saya kasih contoh, itu loh anaknya si A itu bisa jadi ini ya gitu. Alangkah senangnya ya ibu ya lek ndelok anak ibu seperti itu gitu. Terus iki loh ibu iki kan saiki kayak gini delok tau kocek, terus ibu yo kayak ngene, delok gak nganggo sepatu kan ibu kepingin anak ibu pakai sepatu, bawa tas, apalagi terus ke kantor bawa pulpen, kan gak kayak ibu namanya orang tua kan ibu kepingin anaknya lebih baik dari orang tuanya, kok gak kepingin tale kayak si iku diantale ibu bisa ditumpahkan pesawat terbang gitu. Jadi kalau ke anak-anak saya seperti itu saya kasih ya nggak harus tinggi gitu, tapi minimal saya kayak iming-iming lah, jenis kayak arek cilik kan kayak permen itu seneng mbak. Jadi tak kayak motivasi gitu, nggak mau tak kamu lebih baik ke ibu kayak gini, seperti itu mbak saya. Selanjutnya kan pendidikan itu butuh biaya besar, tidak sedikit juga kan. Menurut ibu, apakah biaya sekolah itu menjadi beban buat ibu? Ya beban tidak beban mbak, memang beban, tapi namanya jerbasuki kan yang wong geo. Kalau ingin sesuatu kan ya harus memakan biaya. Jadi ya dikatakan beban ya beban, dikatakan tidak ya tidak, ya kan. Ya jenis sekolah ya larang mbak, lek pengen pinter larang. Tapi dengan alternatif saya, dengan keadaan ekonomi saya minim, gitu. Saya memang benar-benar mungkin kalau untuk makan yo bisa, tapi kalau untuk sekolah itu ya ada, karena sekarang kan harus beli buku, harus gini ya. Jadi saya ke alternatif saya ya saya menghadap sekolahan mbak. Jadi saya ke sekolah bu, mohon maaf ya bu, saya uang gedungnya minta keringanan, bu untuk bulanannya saya minta keringanan gitu. Terus kalau untuk buku ini terus saya minta kalau ada bantuan bu, saya tolong dimasukkan ke itu. Nah jadi gitu, saya nanti sama sekolah itu suruh ngurus di RT mbak, suruh ngurus ke RW, ke kelurahan, nanti saya sampaikan ke sekolah. Jadi kalau alternatif saya pendekatan mbak, jadi saya mendekati sekolah, bu saya inginnya saya pinter, ingin anak saya itu punya pengetahuan tidak seperti saya, karena saya bodoh, ini anak saya pinter gitu, tapi saya tidak punya uang bu. Jadi iya ya bu, ini jalan keluarnya nanti BK itu kasih gini bu ya, nanti sampai mampunya berapa. Jadi pihak sekolah saya bantu. Nah jadi ya jadi beban, tapi yang saya alami selama ini seperti itu mbak. Jadi pendekatan orang tua ke sekolah. Dan alhamdulillah kayaknya kalau kita itu orang tua itu komunikasi dengan sekolah nyari solusi. Padahal anak saya kan masuk ke yang katanya orang-orang itu ya ngerti ya mbak ya, yang katanya orang-orang itu sekolah favorit biayanya mahal. Kadang-kadang tetangga atau orang itu ngeden-ngeden sampean anak sampean pinter kok sekolah kuno. Ternyata selama ini ya ketakutan itu kita jangan takut dulu. Ketakutan itu akhirnya itu membimbing anaknya. Coba dulu. Kadang aku akhirnya pas karena ini didesak oleh kepingin anak saya pinter, kepingin gini, ya wes aku ke sekolah itu ya. Ternyata alhamdulillah tidak seperti yang diomongkan orang. Ada solusi nanti dari sekolah gitu. Untuk selanjutnya itu biasanya kan orang tua juga sibuk kerja, gimana ibu dalam mengawasi anak di rumah agar anak tetap belajar, orang tua tetap bekerja? Ya kan, aku enggak ya, kerjanya kan saya di rumah. Alhamdulillah saya itu kerja di rumah, di depan rumah. Jadi anak saya itu kan tak kasih kan deket juga lapangan voli ya, dekat juga masjid. Jadi ya itu sudah nanti kalau ngaji deket, itu deket. Terus mereka ngono kan ya itu sekolah belajar loh gitu. Jadi nggak harus saya keluar rumah cari uangnya. Jadi tetap bisa untuk melihat anak itu sekolah saya tetap bisa gitu. Terus kayak sekolah saya juga antar jemput gitu. Ya itu wes yang saya bisa berikan ke anak saya. Jadi nggak ada kesempatan buat bolos. Oh nggak bisa, karena berangkat saya antarkan, pulang saya jemput, karena
bukan masalah gitu, sepedanya cuma satu. Jadi sepedanya cuma satu, terus habis itu ya di samping untuk saya kerja, untuk sekolah, ya wis itu nggak bisa bolos Mbak. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada rekan saya, Linda Antulia. Baik, Bu, ini saya ingin bertanya, menurut Ibu, apakah pendidikan itu penting untuk masa mendatang dengan perkembangan zaman seperti sekarang, yang semuanya menggunakan serba teknologi? Penting sekali Mbak. Bukan hanya karena teknologi ya Mbak ya. Karena ya kayak gini, saya kan orang bodoh. Maksudnya bukan orang bodoh ya. Saya dulu kan untuk sekolah karena orang tua saya itu apa ya Mbak ya, keweden, saya juga keweden, akhirnya aku seperti ini, aku nggak bisa sekolah tinggi, cuma lulusan SMA, pengetahuannya ya cuman seperti ini toh. Lah menurut saya ya penting sekali, karena apa? Karena sekarang kan apa ya? Kepingin kalau anak kita kepingin jadi pejabat, ya gak pejabat lah, istilahnya kepingin wong jadi seragam, kepingin apa kan kudu kepingin lepas dari kayak aku ini kan gak seragaman Mbak, ya kudu sekolah seperti itu, terus kayak apa jenenge nganggo HP apa itu lek gak sekolah kan juga iso Mbak ya kan? Terus seandainya kalau anak saya putri ya dilala kalau dapat jodoh, kalau toh dia itu punya jabatan kan bisa dampingi suaminya. Lek ibaratnya anak itu bodoh piye gak iso dampingi ya kan. Jadi menurut saya penting sekali, meskipun saya bodoh jangan sampai anak saya bodoh, percaya gak ngerti apa-apa gitu. Menurut saya sangat penting. Jadi pendidikan bagi anak perempuan itu juga juga harus. Jadi kan kalau zaman dulu kan gini, paling lo dapur. Ya yang kita pikirkan kan, ibaratnya ya terus kayak di kampung ya ada PKK atau apa, gak ngerti kan juga iso. Minimal kan kalau perlu PKK iso ngomong. Kalau ada acara-acara di kampung juga bisa ngomong. Jadi penting sekali, bukan hanya untuk kerja atau apa, penting sekali. Kayak aku nggak bisa apa-apa kan, iya kan? Gitu lah menurut saya penting sekali. Pertanyaan saya itu, apa tantangan Ibu sebagai orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di lingkungan sekolah dan di luar sekolah? Sekarang itu juga banyak kayak teknologi seperti disalahgunakan gitu. Kayak tantangannya memang berat Mbak, karena kan apa ya, anak sekolah itu punya teman ya kan, ayo Rene kan gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kan nggak iso ngawasi 24 jam. Terus saya juga kerja ya kan, terus di sekolah juga kadang-kadang janjian di sekolah atau apa. Nanti saya dengan adanya apa ya kayak ini ya, zamannya kan zaman edan ya kan, zaman edan kayak ngene iki ya itu. Jadi datang sekolah itu, anak saya datang sekolah kadang-kadang ya nolongin saya jualan. Kalau yang lainnya yang kecil-kecil yang SD itu saya kan karena deket voli tak lebokno ke voli. Terus karena masih deket ya nanti ngaji. Jadi yos itu, jadi dengan kayak gitu kan capek. Jadi anak ini enggak ke sekolah ini istirahat sebentar, les marek ngene iki kan kesel Mbak. Jadi nggak sampai dia itu ada sisa, tak kasih sisa sudah sedikit. Jadi kan arek tidur, ada waktu sedikit daripada tak bikin keluar tidur gitu kan. Jadi disibukkan ke positif aja. Soalnya gini Mbak, kadang-kadang kalau kita cerewet itu anak tambah nentang, anak tambah melawan. Ya kan gitu, ibuku cerewet gitu. Jadi tanpa setahu anak, jadi kita itu anak itu nggak ngerti kalau kita meminit waktunya, nggak ngerti ya dengan cara kita lah. Jadi secara tidak sadar anak itu ditekan waktunya nggak ngerti gitu. Jadi anaknya kan nggak dendam ke kita, karena kan dendam, ibuku gini-gini ya. Malah nggak pulang. Jadi saya seperti itu Mbak. Tanpa sadar kita, itu di waktunya kita sedikit-sedikit gitu. Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah komunikasi Ibu sebagai orang tua dan guru berjalan baik? Iya, karena gini, ya itu tadi, karena terbentuk ekonomi tadi, mau nggak mau kan saya menghadap sedikit-sedikit kan, lo sekolahan Bu, assalamualaikum, ya entah ke BK atau ke ini kan, ya itu komunikasi saya baik itu karena kebentuk ekonomi. Kini sambat, kita mengeluh, kita curhat, ngomong,
no gurunya mau tidak mau kan kita itu Mbak. Terus di samping itu apa? Di samping itu kan saya tahu perkembangan anak saya. Oh, anak ibu kayak gini, anak ibu kan minimal kan mesti ngomong, oh anak ibu baik, anak ibu kemarin ini ya. Saya seperti itu. Jadi sangat penting ya. Karena kan nanti ya itu penting masalah biaya, penting masalah kok arek-arek kan kadang-kadang apa Mbak? No omah menang. Tapi di sekolahan kita tidak tahu. Orang-orang dia arogan kan gitu. Jadi itu jadi orang tua harus jalan sekolah karena tanpa adanya guru dengan wali murid ini tidak bisa kayaknya karena arek-arek kadang ngaku sih. No omah menang kayak terus sekolah aja ngono. Itu. Jadi iso apa ya? Anak itu nggak bisa bohong gitu. Kalau saya rasa seperti itu. Baik Ibu, terima kasih jawabannya. Mungkin jawaban Ibu bisa menjadi motivasi bagi orang tua di luar sana yang memiliki keterbatasan ekonomi juga. Terima kasih untuk jawaban Ibu yang sangat bagus. Sekian dari saya. Maaf ya Ibu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu orang tua, saya memahami bahwa masalah utama dalam pendidikan anak terletak pada ekonomi keluarga. Orang tua harus berupaya keras memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti biaya sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan belajar lainnya, di tengah kebutuhan hidup sehari-hari yang juga harus terpenuhi. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kondisi ekonomi keluarga sangatlah mempengaruhi dalam keberlangsungan pendidikan seorang anak. Sebagai mahasiswa, saya menyadari bahwa kondisi ekonomi keluarga sangatlah mempengaruhi dalam keberlangsungan pendidikan seorang anak. Orang tua pada dasarnya sangat memiliki keinginan kuat agar anaknya memperoleh pendidikan yang sangat layak. Namun, keterbatasan biaya sering menjadi hambatan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan semangat, dukungan orang tua, serta lingkungan pendidikan yang peduli dan inklusif, setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang akan membawa perubahan positif bagi kehidupan individu dan masyarakat. Terima kasih.